Saya mau cerita guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin luar biasa, saudara-saudara. Ibarat kata, kalau kita baca Fatihah ke Habib Idrus, tapi kalau enggak Fatihah ke Haji Amin, enggak sah. Haji Amin sedikit belajarnya, banyak khidmatnya. Itu dulu Al-Khairat, Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin, ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Loh, kenapa loncat? Ya, dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Alhamdulillah, pada hari ini podcast Al-Khairat Madinatul Ilmi Dolo kedatangan tamu spesial. Beliau adalah murid daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk bisa hadir di podcast Al-Khairat Madinatul Ilmi ini untuk menyapa kita semua. Nanti kita akan berbicara dengan beliau untuk lebih dalam mengetahui dan mengenal Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri yang kita kenal dengan panggilan guru tua. Habaibnya lagi sibuk, kiai-kiainya lagi sibuk. Ada satu orang, saudara, ada satu orang yang dengan enaknya, dengan gampangnya menghina seorang ulama besar, saudara. Dia hina seorang ulama besar, namanya Al-Habib Al-Imam Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri seorang ulama besar di Nusantara. Beliau di Palu, Sulawesi Tengah, saudara. Besok subuh saya akan berangkat ke Palu untuk hadir haul beliau. Subuh langsung dari sini, saudara. Mudah-mudahan sehat walafiat, doakan. Di sana beliau dikenal dengan istilah guru tua. Seorang yang punya jasa besar pendidikan di Sulawesi dan Indonesia Timur. Anda bayangkan, dari tahun 30-an sampai tahun 70, ketika beliau wafat, saudara, sebelum beliau wafat hampir 70-an, saudara, itu beliau berjuang habis-habisan sekian tahun tersebut, hampir tahun 70, mendirikan madrasah. Sampai-sampai di masa hidupnya beliau sudah mendirikan 500 lebih madrasah Al-Khairat di Sulawesi dan Indonesia Timur, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar ini, Ustaz? Alhamdulillah, walhamdulillah, wa syukurillah, sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur Ustadz masih selalu dalam keadaan sehat, insya Allah. Dan juga berterima kasih sudah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast ini. Baik. Jadi ada kita beberapa hal yang ingin kita tahu lebih dalam, Ustadz. Ya. Ini bagaimana kisah pertama Ustadz mengenal guru tua dan bagaimana perjalanan Ustadz, pendidikan Ustadz di Al-Khairat pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Saya ditanyakan tentang perkenalan pertama dengan guru tua. Betul. Ini luar biasa menurut saya punya ingatan. Dulu kami ketika masih anak-anak di Kelurahan Istiqlal atau dulu disebut Kampung Arab, disitulah kami tinggal. Biasanya anak-anak ini menjelang maghrib sampai salat maghrib sampai selesai isya oleh orang-orang tua itu anak-anaknya disuruh ada di masjid untuk menghidupkan itu waktu maghrib sampai isya. Tidak ada satu anak pun yang ada di jalanan waktu itu, waktu kami kecil. Orang tua yang melihat ada anak di jalan, itu mereka pukul bahkan untuk suruh ke masjid. Begitulah kebiasaan kami dulu. Suatu ketika guru tua dan beberapa murid datang berkunjung ke Manado. Iya.
Dan bagaimana biasa beliau tinggal di kampung Arab. Nah, kebiasaan selama beliau ada di sana, badal asar menjelang maghrib beliau ke masjid masyhur Istiqlal, dan murid-muridnya ini membaca kitab di hadapan beliau, kemudian dilanjutkan dengan membacakan bawa kasidah. Ada beberapa murid, dan saya waktu itu masuk ke masjid. Begitu saya lihat guru tua, ya Allah, Nabi dari mana ini? Saya masih baru tamat SD ini. Nabi dari mana ini yang datang? Saya lari ke rumah, temui ibu saya. Mak, ada Nabi di masjid. Terus saya punya ibu sapa sama saya. Nabi di mana lagi sekarang? Sudah ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, hai anakku. Nah, saya bilang itu ada di sana. Kena pakaian beliau itu kan. Nah, waktu itu kami dulu baca tentang sejarah Nabi lewat Gambar. Ada gambar-gambar Nabi pakai jubah, pakai apa ya. Itu tahun 60-an itu begitu. Itu ada di sana. Dia bilang tidak. Itu Habib Idrus Al-Jufri dari Palu datang bersama murid-murid beliau. Jadi, jadi bukan Nabi itu. So tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Udah saya balik lagi ke masjid. Nah, saya ikuti dia orang punya Habib Idrus, Masya Allah. Sampai selesai datang maghrib, beliau pimpin itu salat maghrib. Kemudian sampai Isya dibuka pertanyaan-pertanyaan, banyak yang bertanya kepada beliau. Dan selesai habis Isya. Nah, mulai dari situ, mula pertama saya lihat ini, karismanya luar biasa. Dia punya wibawa luar biasa. Dan itu yang membuat saya tertarik, apalagi setelah mendengar murid-murid yang beliau bawa itu membaca kitab di hadapan beliau, kemudian membawa kasidah, kan? Itu. Jadi saya bilang sama saya punya orang tua, saya mau ikut jadi seperti itu. Murid-murid yang membaca itu, saya mau sekolah di Palu. Nah, itu saya dua bersaudara, saya punya kakak Mahmud. Nah, itu dia sudah selesai dan dia mau berangkat, boleh diterima oleh Habib Idrus. Tapi saya ini tidak bisa, alasan Habib Idrus sudah tidak ada tempat lagi di sana. Kalau mau tambah lagi dengan ini bagaimana? Tapi karena kemauan saya keras, saya desak, saya punya ayah. Akhirnya ayah saya bilang sama Habib Abdurrahman Nolakhele, imam masjid, dan dia punya guru. Tolong Habib Abdurrahman minta supaya Habib Idrus bisa menerima saya anak dua-dua ini, jangan cuma satu. Maka akhirnya demikianlah diterima oleh Habib Idrus. Itu terjadi pada bulan Juni tahun 62. 62. Ustaz masih ingat jelas tahunnya. Oh iya. Jadi bulan Juni tahun 62 akhirnya kami ada 11 orang berangkat dari sana. Iya. Ya, untuk sekolah di sini. Minabari ada 2 orang. Salim Minabari dan Ali Minabari. Bahmid ada 2 orang. Dua-dua nama Hasan Bahmid. Satu namanya Hasan Pala, satu namanya Hasan Keker. Kenapa ya di Jabanda? Jadi 2 orang. Yunan 2 orang. Ada Ismail Yunan dan Ismet Yunan. Nah, baru saya 2 orang Lahilote. Saya Mahmud Lahilote dan saya Sofyan Lahilote. Nah, pokoknya ada 11. Ada Ustadz Hasan Faluga, ada Salim Mahbub. Datanglah kemari sini. Berangkat dari Manado tanggal 5 Juli tahun 62 dan tiba di Donggala tanggal 7 Juli tahun 62. Itu masuk, yang menjaga asrama, yang membina asrama itu Habib Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau itu yang pegang. Anak beliau. Iya, yang jaga asrama dan kehidupan keagamaan dan apa segala macam itu beliau punya tanggung jawab. Masuk.
mulailah masuk. Pertama karena saya bira alif pun saya tidak tahu itu masuk di Palu sama sekali. Jadi diuji untuk mau duduk di kelas berapa ini. Akhirnya ditaruh di kelas 1 karena memang tidak tahu huruf. Kelas 1 Kelas 1 ibtidaiyah. Iya. Nah, udah. Masuklah saya di kelas 1. Tapi karena tidak ada pekerjaan lain selain belajar, maka kawan-kawan di asrama itu bantu saya untuk mempercepat pengenalan huruf. Alhamdulillah. 2 minggu mulai dari masuk oleh Ustaz. Dia kasih naik di kelas 2. Dulu kan tidak tunggu-tunggu nanti tahun 1 tahun baru naik. Enggak. Kalau ada kemajuan maju. langsung maju. Nah, jadi saya naik di kelas 2. 1 bulan di kelas 2 dia kasih naik lagi. Karena dia orang lihat bacaannya sudah lancar dan dikasih naik di kelas 3. Saya punya kakak itu sudah di kelas 4. Nah, dia lihat saya sudah masuk kelas 3. Wah, ini saya bisa dikejar saya punya adik. Maka akhirnya dia dengan Hasan Pala itu lari. Berangkat ke Jawa. Berangkatlah dia orang ke Jawa. Tidak mau meneruskan itu. Nah, kemudian saya naik ke kelas 4. Jadi ibtidaiyah 6 tahun itu dalam 1 tahun saja saya tempuh. Alhamdulillah. Jadi mulai dari begitu tiba-tiba Habib Idrus mau berangkat ke Jawa, bawa lagi murid-murid. Saya dalam hati saya, ya Allah, kapan saya bisa ikut sama Habib Idrus supaya dia juga bisa membawa saya. Alhamdulillah, sekembali beliau dari Jawa, saya sudah mulai melatih mengaji. Begitu beliau ada di atas, saya ngaji di bawah di asrama. Saya bawa Qad aflahal mu'minun. Banyak terdengar oleh beliau. Dia tanya, siapa itu yang ngaji? Dia orang anak dari Manado. Tapi sebelum itu, waktu beliau mau ke Jawa, beliau lihat saya masih kecil. Ustadz Abdillah bilang, ini adik dari yang lari ke Jawa itu, dari Mahmud. Angkat. Maka dia orang angkat sama saya karena mobil kan tinggi. Iya. Beliau sudah di atas mobil. Beliau bilang sama saya, jangan ikut itu kakak ya. Maksudnya tetaplah kau di sini. Baru dia bilang nanti tiap hari kau minta uang sama Ustadz Abdillah. Dia panggil Habib Abdillah. Ya Abdillah kasih uang sama dia tiap hari. Masya Allah. Luar biasa Habib Idrus. Kan? Jadi Habib Abdillah tiap hari kasih uang sama saya. Tiap hari. Sampai suatu ketika saya berpikir, ya Allah, saya sudah datang diberi makan, diberi ilmu, masih diberikan uang. Akhirnya saya menghadap Habib Abdillah. Ya Ustadz, anak tidak mau lagi terima uang. Hah? Kenapa? Jit yang suruh ini atas perintah Jit. Tidak. Cukup anak sudah diberi makan, sudah diberi ilmu. Bagaimana anak harus meminta uang itu, menerima uang? Tidak. Pokoknya terserah ente. Anak punya kewajiban memberi ente uang tiap hari. Nah, masalah ente mau apakan itu uang itu terserah. Seperti itu Habib Idrus. Masya Allah. Jadi begitu beliau pulang dari Jawa, saya ngaji itu. Dia dengar. Wah, ini rupanya suara bagus ini. Dia tanya siapa? Oh, itu Sofyan, adik dari yang lari ke Jawa, dari Mahmud. Nah, Tarib dia, panggil dia. Kenailah saya ke atas. Saya jabat tangan sama guru tua. Dia tanya, ya, man ismak? Namamu siapa? Saya bilang Sofyan. Masya Allah. Dia berbicara tapi saya belum terlalu mengerti. Iya. Kan? Turidu an takuna Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri. Ya, nanti dia orang kasih arti sama saya. Habib tanya, kau suka menjadi seperti Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ats-Tsauri? Dua-dua ini adalah guru dari Imam Syafi'i.
kan? Mana ente suka? Saya tidak bisa jawab. Akhirnya guru tua bilang, "Hayya nuratibul Fatihah, kita baca Fatihah mudah-mudahan dia menjadi seperti Sufyan Ats-Tsauri." Rupanya kalau Sufyan Ats-Tsauri bin Uyainah ini agak di samping dia pengetahuan yang luar biasa. Dia juga abid, ahli ibadah. Nah, jadi cukuplah ini anak Sufyan Ats-Tsauri saya. Sudah. Mulai dari saat itu saya tiap hari datang. Pagi datang dan mulai menghafal kasidah-kasidah itu saya menghafal. Karena setiap kali ada taklim harus ada dibawakan itu kasidah, baik kasidah dari guru tua maupun kasidah dari Habib Ali bin Muhammad Al-Hawashi sahib Al-Maulid atau kasidah dari Habib Abdullah Al-Haddad. Itu saya berusaha untuk hafal dan sering kali disuruh oleh guru tua untuk membacakan itu. Yang saya hafal pertama itu alaika bitaqwallah, itu bisfisri wal alan, itu Habib Abdullah Al-Haddad punya apa itu karangan, dia punya kubahan. Berapa kasidah sudah saya hafal dan rupanya guru tua ini karena saya mulai menghafal banyak, dia lebih senang. Sehingga suatu saat ketika beliau sudah ada sakit sedikit, mau berobat ke Manado. Nah, mau berangkat ke Manado. Terus Ustadz Sulaiman, Muhammad Nur Sulaiman. Dia tanya, siapa yang mau dibawa ini? Nah, udah disebutlah Muhammad Nur Sulaiman, Shuaib, Syakir, Ahmad Salido. Begitu Ustadz Muhammad Nur Sulaiman sudah mau keluar, guru tua panggil, wahada ini juga satu katanya, bawa. Saya paling kecil dari ini juga satu, bawa, isi dia supaya sama-sama ke Manado. Mulai dari situ saya mulai ikut sama guru tua. Beliau itu dalam keadaan sakit dan mau berobat di Manado, jadi saya ikut. Dan saya melayani beliau karena saya yang paling kecil. Saya punya tugas itu urus sama Habib. Karena beliau kalau mau baring tidak bisa terlalu lama, dia harus balik lagi. Jadi itu saya punya urusan. Sebalik kasih itu sebabnya tadi saya agak tidak setuju kalau saya disapa sebagai murid guru tua. Saya lebih senang jika disapa sebagai khaddam, sebagai khadim, pelayan guru tua. Sebab kalau cerita murid guru tua, luar biasa ilmunya ini. Kan saya lebih setuju disapa sebagai khaddam, pelayan, jongos dari guru tua, daripada mau bilang murid. Tidak ada apa-apa ilmu sama saya dibandingkan dengan ilmu yang ada sama guru tua. Itulah terus kami sampai sudah selesai tuntas beliau berobat. Kemudian mau balik ke Palu. Waktu itu tidak ada kapal yang bisa ditumpangi dari Manado ke Donggala. Yang ada cuma dari Makassar ke Donggala. Maka terpaksa guru tua harus naik pesawat. Jadi naik pesawat ke Ujung Pandang, baru nanti dari Ujung Pandang itu dengan kapal laut. Waktu itu Ustadz almarhum Muhammad Qasim Maragao, beliau kepala perwakilan Departemen Agama Provinsi Sulawesi Utara waktu itu. Nah, beliau yang mengurus tiket dan sebagainya. Ketika beliau tanya, Ustadz Muhammad Qasim tanya sama guru tua, siapa di antara murid-murid ini yang Habib mau kawal sama Habib ke Ujung Pandang? Naik pesawat ini ya? Iya, dia tunjuk saya. Masya Allah. Jadi begini-begini umur 13 tahun sudah naik pesawat. Dia tunjuk saya, maka kaget lah Ustadz Maragao. Habib ini masih anak-anak. Ada Habib, ada Ami Said Alweni, dia bilang, ya Habib, apa yang dia bisa bantu sama Habib? Ini anak-anak. Apa guru tua bilang? Kalau dia tidak bisa bantu sama saya, nanti saya bantu sama dia. Luar biasa, Allah yarhamuhu rahmatal abrar. Luar biasa guru tua.
Berkatan yang luar biasa. Dia tidak bisa bantu sama saya, nanti saya bantu sama dia. Nah, itu sebabnya di pesawat yang mengikatkan ini Seatbelt itu. Habib Idrus. Oh. Tapi dia orang sudah kawat ke ujung pandang sama Ami Abdullah Bahabud bahwa Habib Idrus dengan pesawat ini mohon dijemput karena anak-anak saja ini yang kawal sama Habib Idrus. Maka disuruhlah anaknya itu Abu Rahman yang akhirnya jadi rektor Unhas itu dia yang jemput bawa ke rumah sama Ami Abud. Baru nanti kapal masuk, baru kita ke Donggala, turun Donggala. Berapa bulan sesudah itu, tiba-tiba Habib Idrus, dia merasa sudah sehat betul, mau melakukan perjalanan. Tapi tidak banyak orang yang dia bawa, cuma saya dan Ahmad Salido dari Polo ini. 2 orang anak-anak. Ya, naik kapal, turun di Kuandang ke Gorontalo menyeberang. Nah, itu naik kapal Lamala, kapal kayu namanya Lamala. Oh, itu luar biasa karena pada bulan Juli ombak luar biasa. Kan? Maka naiklah Habib di situ. Saya ingat dia punya kapten itu, nakodanya itu Lamala itu dipanggil-panggil Kapanja. Nah, Kapanja. Jadi waktu sudah ombak sudah luar biasa, Habib Idrus merasa sudah berbahaya ini. Dia bilang, "Tarif, Kapten, panggilkan." Jadi saya tinggal begini saja. "Pak Kapten, Habib Idrus panggil." Mau dia turun, sudah dia sendiri yang bawa itu dia terus turun. Habib, terus luar biasa Habib Idrus kuasai ini daerah. Dia bilang, "Kita sudah ada di mana?" Dia bilang, "Tinggal 1 tanjung ya Habib, sudah dapat Buntah." Garib Buntah ya, berarti ini Pongian. Dia bilang, "Iya, masuk di Pongian." Jadi penumpang yang perintah nakoda ini sekarang. Luar biasa Habib Idrus. Masuk Pongian. Habib doakan. Dia orang sebenarnya sudah khawatir keadaan, tapi karena dia orang tahu ada guru tua, tidak mau terjadi apa-apa. Doakan Habib tinggal 1 tanjung, masuk. Dia masih baku bantah. Akhirnya guru tua bilang, "Kalau kamu tidak dengar saya, insya Allah saya dan saya punya anak 2 ini selamat. Kamu saya tidak tahu." Woi, takutnya lu. Langsung dia naik kabin masuk di Pongian. Betul saja. Pongian begini. Belum masuk ini Lamala ini mati mesin. Coba kalau dia baku bantah lama itu, akan mati mesin di tengah sana, tengah ombak. Iya. Jadi akhirnya tinggal ombak yang dorong-dorong ini Lamala ini, baru dia berteriak sama penumpang, penghuni, "Oi, sini ada guru tua." Jadi orang keluar di perahu kecil, bukan tali, baru itu beberapa perahu kasih masuk sama kapal Lamala. Itu luar biasa. Itu juga yang bikin kagum sama saya. Luar biasa, Masya Allah. Ini baru kita dapati penumpang perintah nakoda. Dia tahu karena memang sudah mau bahaya. Sampai dia bilang, "Kalau kamu tidak dengar sama saya, insya Allah saya dan saya punya anak 2 ini selamat. Kamu saya tidak." Oh, takutnya luar biasa. Ancaman yang luar biasa. Iya, Masya Allah. Sudah, itu perjalanan yang kedua saya bersama, cuma tinggal saya dan almarhum Ahmad Salido itu. Terus sampai di Ampana, kemudian dengan mobil terus ke itu. Jadi di tengah-tengah perjalanan itu yang saya kagum terhadap beliau, dan itu yang membuat saya jadi mencintai beliau yang luar biasa. Begitu perkenalan saya yang pertama dengan guru tua. Saya lihat dia sebagai nabi. Ini berapa kali perjalanan ini guru tua bawa murid Ustadz dengan Ustadz Ahmad tadi kan usia kecil ya, Ustadz. Masih
anak-anak. Iya, saya umur 13 tahun mulai dia bawa, mulai dari tahun 63. Biasanya di perjalanan itu apa saja aktivitas guru tua dengan murid-muridnya beliau? Oh ya, yang beliau bawa itu kan di sini ada banyak anak-anak asrama. Iya. Ada yang membayar dan tidak sedikit juga yang tidak membayar.